Assalamualaikum. Malam Pak. Ya, Waalaikumsalam Malam warahmatullahi Pak Iron. wabarakatuh. mohon maaf ini tadi eh, ada Zoom mendadak begitu. Cuman beberapa saat hanya hanya kurang lebih setengah jam karena ada yang perlu dikonfirmasi. Jadi mohon maaf Siap-siap. kalau Makasih banyak sempat Pak. saya matikan di tengah jalan. Aman-aman. Sedang Zoom. Kita mulai Pak ya. Ya, monggo silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui virtual Zoom dalam rangka sosialisasi terkait sertifikat kompetensi untuk dosen dan tenaga pendidikan 2025. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada junjungan Nabiullah SAW, Nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai suri teladan bagi kita semua. Di tengah-tengah kita, Pak Iron, ada Ibu WR2, yang beliau adalah bagian dari keuangan dan SDM, yang kita hormati bersama Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Ihenayani Malik MSc, dan pemantik kita ada Bapak Napiron Muspikinuddin. Terima kasih Pak Iron udah menyempatkan waktunya walaupun baru semalam saya menginfokan, dan beberapa pimpinan yang hadir pada kesempatan hari ini ada pimpinan fakultas dan beberapa guru besar kita, dosen-dosen dan tenaga dosen dan tendik pada sore hari ini. Dan sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan dulu terlebih dahulu sambutan dari Ibu Wakil Rektor 2 sekaligus membuka kegiatan sosialisasi sore ini secara resmi. Kepada Ibu WR2 disilahkan dengan hormat. Ibu WR. Termute Ibu, termute. Handphonenya Bu WR itu bermasalah, Pak Nasrul. Oh, Iya. saya hubungi dulu beliau. Kita ini sambutan. Kita ini sambutan. Sebentar ya Pak, sebentar dikit, sebentar. Iron, ada infonya Ibu WR2, katanya tidak apa-apa langsung dipersilakan aja dulu Ibu Pak Iron supaya nanti beliau terakhir katanya.
karena lagi di jalan menuju ke ruangannya. Oh, Baik siap, Bapak siap. Ibu sekalian, saya kira ini waktu yang ditunggu-tunggu. Mari kita mendengarkan penjelasan terkait mengenai sertifikat kompetensi untuk dosen dan tendik 2025. Sebenarnya ini eh, terlambat kita sosialisasi, tapi memang baru kami dapat infonya dari minggu lalu Pak Iron, sehingga kami cari-cari info dan ternyata masih ada waktu 5 hari, insya Allah, untuk teman-teman bergegas dan mengumpulkan dokumen, mensubmit di sistem yang sudah disiapkan oleh Dikti-Saintek. Kepada Bapak Iron, saya persilahkan dengan hormat. Baik, Bapak Ibu semua, yang terhormat segenap pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Makasih Bapak Ibu sekalian. Izin saya mau konfirmasi nih Pak Nasrun. Ini Siapa saya Iron? mau menjelaskan hanya sertifikasi kompetensi dan tendik atau semua program yang kami gulirkan. Ini bagaimana ini? Yang Serkom aja ini Pak. Oh, Serkom aja. Ya, Justru yang yang lain kenapa nggak tertarik itu? Ya Pak. Kenapa yang lain apa nggak tertarik? Yang lain Maksudnya ini dulu yang disampaikan pertama, selanjutnya nanti oh, bisa gitu. diinsert-insert. Kok justru malah yang ini ya? Artinya gini, Bisa di mix Pak Iron. eh, eh, ya udah singkat aja ya, yang mungkin agak Siap. dalam, yang apa, yang bentar. Sebenarnya saya berharap yang lain bisa ikut semua. Tidak harus ini. Oke, mungkin saya agak singkat karena izin saya kira karena saya kira Bapak Ibu mestinya sudah menyimak, bahkan mungkin membaca ya panduan yang sudah kami share di website kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menggulirkan 2 program besar. Yang sebelah kiri, mungkin kalau Bapak Ibu lihat itu sebelah kiri itu program yang kami gulirkan, yang memang kami langsung eksekusi. Kemudian yang sisi sebelah kanan itu kami kerjasama dengan Asosiasi Profesi Laboran. Nah, yang 4 ini itu pertama, mungkin saya singkat aja ya, mungkin nanti yang sertifikasi kompetensi baru agak dalam. Jadi yang pertama, oke, sebentar ini. Nah, saya khawatir ini perlu saya sampaikan semua karena mungkin ada informasi yang terlewat, ya. Nah, pertama ini penting ini. Ini menurut saya ini sebenarnya ini kesempatan bagi Universitas Islam Muhammadiyah juga, Universitas Muhammadiyah untuk bisa ikut, yaitu bantuan pengembangan modul digital. Jadi saya nggak tahu, saya lupa ya, Universitas Muhammadiyah juga penyelenggara AA Pekerti nggak ya? Ada pekertinya, Pak Iron. Oh, oke, ada AA Pekerti. Nah, mungkin kalau yang Pak AA Pekerti saya kira kemarin sudah saya berikan penjelasan ya. Jadi bantuan pengembangan modul digital ini ada 3 kategori. Ada yang materi pedagogik, artinya materi yang disajikan adalah materi-materi untuk materi-materi pekerti maupun AA yang sudah kita tentukan temanya. Tapi topiknya silakan bebas. Cuman untuk yang kelompok 1 ini, K1, tema materi pedagogik ini, itu untuk para instruktur. Kalau Universitas Muhammadiyah adalah penyelenggara AA Pekerti, berarti sudah eligible nih para instruktur yang sudah punya sertifikat instruktur
sebagai pelatih AA pekerti bisa ikut nih materi pedagogik ini. Yang kedua, ini yang materi non pedagogik, ini materi yang bebas. Ya, ini untuk peningkatan kompetensi dosen macam-macam, silahkan saja apa yang mungkin Bapak Ibu punya kapasitas ingin menyampaikan bagaimana membangun leadership, mengembangkan bagaimana menjadi profesional gitu ya. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga ini khusus standing. Nah, yang ingin saya tekankan begini, Bapak Ibu, 3 tema ini, 3 kategori ini, itu kalau dari apa fasilitas yang diperoleh kalau ikut program? 1, kami akan berikan pendanaan itu 50 juta per materi. Ya, 50 juta, maksimal 50 juta per materi. 1. Yang kedua adalah fasilitasnya adalah nanti Bapak Ibu itu akan mengikuti training gratis. Training kami yang training, kami akan undang yang lolos nanti, itu selain dapat modul 50 juta tadi, yang kedua, kami akan memberikan bimbingan teknis bagaimana membuat modul digital. Ya, bagaimana membuat modul digital yang baik, yang terstandarisasi. Sehingga ini harus mulai dikembangkan sehingga ya itu nomor 2. Apapun itu, baik itu pedagogik maupun yang kategori 2 maupun kategori 3. Yang ketiga, selain nanti bimbingan teknis, begitu nanti diputuskan, oke, ada siapa yang dari Undang Muhammadiyah dapat gitu ya, nanti kami undang nih ke satu tempat untuk kami kasih bimbingan teknis. Bagaimana membuat modul digital itu. Yang ketiga, selama mereka yang bersangkutan menyusun modul digital, itu kami dampingi. Nah, seperti itu. Sehingga materi-materi yang akan tersaji di dalam platform itu sudah terstandarisasi mutunya. Kenapa harus kami jaga? Karena nanti materi-materi itu akan diakses oleh tidak hanya nasional, tapi juga internasional. Jadi kami harus pastikan materi yang disajikan dalam platform itu materi yang terstandarisasi. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kesempatan yang baik karena ke depan pasti ini diperlukan oleh apalagi ini para dosen ya kan. Ya, jadi ya monggo ini silakan nanti dipilih. Saya hanya menjelaskan itu Bapak Ibu yang untuk modul digital. Jadi saya ini fasilitas-fasilitas yang diberikan itu. Jadi artinya Bapak Ibu tidak perlu worry, tidak perlu khawatir. Modul digital nanti itu kayak apa ya? Yang penting cukup menyusun rancangan materinya kayak apa. Rancangan materi yang nanti akan disusun dibuat itu apa. RPS-nya itu seperti apa. RPS itu kan pekerjaannya Bapak Ibu ini para dosen. RPS-nya pedagogik, RPS-nya yang nanti terkait dengan tema non pedagogik maupun kepada teknik. Cukup rancangan itu saja. Nanti kami akan nilai. Kami akan lihat. Adapun bagaimana nantinya, bagaimana menyusunnya, bagaimana harus seperti apa. Nah, itu nanti kami berikan bimbingan teknis. Gitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Waktu untuk menyusun itu 3 bulan. Nah, selama dalam kurun waktu 3 bulan itu kami akan damping. Kami akan datang, ini gimana nih progresnya, ada keluhan, ada kendala atau bagaimana nih. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak dilepas begitu saja. Ya, itu yang modul digital. Khusus untuk karena ini Universitas Muhammadiyah adalah penyelenggara AA pekerti, jadi nanti tahun depan Bapak Ibu 2026 ini kami sedang menyusun panduan pedoman bahwa ke depan pelaksanaan AA pekerti itu dilakukan secara kombinasi, yaitu satu menggunakan daring lewat materi digital tadi, yang kedua praktiknya di penyelenggara AA pekerti. Jadi kalau dulu full luring, yang itu berimplikasi kepada waktu, berimplikasi pada biaya, kan gitu ya, karena harus datang luring gitu. Yang ini enggak. Jadi nanti kombinasi yang materi digitalnya yang kita siapkan ini, yang sedang kita siapkan ini, yang
diproduksi oleh Bapak Ibu ini. Gitu ya. Nanti itu akan dimanfaatkan oleh para dosen di seluruh Indonesia yang jumlahnya yang potensinya itu sekitar 50% dari jumlah dosen kita itu sekitar 150 ribuan orang yang belum dapat sertifikasi gitu ya. Nah, itu bisa mengakses di situ. Jadi untuk teorinya lewat platform ini, lalu kemudian praktiknya baru datang ke perguruan tinggi penyelenggara AA Pekerti. Itu untuk yang khusus untuk pelatihan AA Pekerti. Baik, saya lompati ya, Bapak Ibu. Lompati. Nah, sekarang, sorry. Nah, ini magang dan data sharing. Apa yang menarik dari magang dan data sharing ini? Jadi kita tahu bahwa namanya institusi kita, entah itu level atau ada unit organisasi di perguruan tinggi itu mungkin ada permasalahan gitu ya, ada hal-hal, ada sesuatu yang mungkin perlu ditingkatkan. Biasanya kalau pakai indikator pendekatan akreditasi, saya yakin mungkin dari poin-poin akreditasi itu kan banyak hal. Entah itu tata kelola penelitiannya, entah itu SDM, nah macam-macam lah di situ. Nah, mungkin ada poin-poin yang barangkali itu kurang gitu ya. Sehingga mempengaruhi capaian dari akreditasinya. Itu kalau menggunakan pendekatan akreditasi. Atau apapun lah, mungkin konteksnya adalah bagaimana apa namanya tips untuk bisa masuk ke akreditasi unggul. Kayak itu monetik apa? Izin bocor ya, oke. Jadi berawal dari permasalahan itu, nah mungkin dari misalkan ini, mohon maaf ini contohnya misalkan PTA gitu ya, PTA punya permasalahan itu, lalu kemudian dia melihat ada PTB nih, PTB punya keunggulan gitu, punya sesuatu yang bisa dijadikan benchmark. Ya, nah PTA tadi yang punya masalah tadi ya silakan aja, mungkin bekerja sama, bermitra sama PTB. Nah, orang-orang task force-nya yang ada di PTA itu diikutkan magang di PTB tadi, ya, magang di PTB. Ya, harapannya targetnya adalah memperbaiki tata kelola yang jadi kekurangannya dia. Nah, mereka magang. Nah, yang peserta magangnya siapa saja? Ya disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa dosen saja, bisa dosen dan tendik, bisa tendik saja, tergantung problemnya apa. Dan tentu orang yang dikirim ke magang tadi itu tentu adalah task force yang nanti sepulang dari itu dia sudah diamanati oleh pimpinannya untuk bisa memperbaiki itu. Jadi mereka akan dikirim magang, nanti ada pakar dari PTB tadi, perguruan tinggi yang punya keunggulan tadi, itu bersama-sama peserta magang tadi, peserta magang nanti jadi task force-nya. Ya, maksudnya. Nanti bersama-sama pakar tadi itu menyelesaikan problem yang ada di perguruan tinggi di mana ada peserta magang tadi. Jadi itu sehingga proses permasalahannya diharapkan bisa terselesaikan gitu ya. Kemudian si orang-orangnya sendiri itu diharapkan bisa meningkat, punya pengalaman belajar dengan perguruan tinggi yang punya keunggulan tadi. Nah, itu pelaksanaan waktunya 12.000. Apa saja temanya, bebas saja, terserah, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Apa boleh satu perguruan tinggi mengirimkan beberapa? Ya boleh-boleh saja gitu. Cuman biasanya nanti kalau ini sih hampir semua seleksi ya. Biasanya ketika sudah masuk ke proses seleksi, penentuan gitu ya. Penentuan kami biasanya melihat aspek ini juga, aspek pemerataan juga gitu ya. Ya, artinya tapi pada dalam proses ruang itu dipersilahkan. Perguruan tinggi izin ada bocor ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi boleh saja Muhammadiyah Makassar mengirimkan beberapa dosennya mengikuti program magang ini dari berbagai macam unit, dipersilakan. Oke, nah sekarang yang ini, nah, sertifikasi kompetensi. Ini juga izin ada bocor. Siapa? Ada bocor.
Nah, oke, baik. Nah, sekarang kita masuk yang utama nih, yang sertifikasi kompetensi dosen dan teknik. Jadi Bapak Ibu sekalian, program ini adalah program pelatihan dan ujian ujian sertifikat kompetensi, uji kompetensi ya, uji kom ya. Dan ini kita buka baik bagi para dosen maupun teknik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam program ini kami tidak tentukan. Kalau dulu sebelumnya kami kan tentukan tuh tema-tema sertifikasi kompetensinya apa. Nah, ini kami bebaskan. Kami bebaskan tentu disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dari perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu, perguruan tinggilah yang merekomendasikan kira-kira nanti sertifikasi kompetensinya kemana, termasuk ya tentu kenapa direkomendasikan ya kami tidak ingin bahwa sertifikasi kompetensi ini untuk kepentingan individu, ya kan? Karena kalau ini kan potensinya untuk kepentingan individu, dapat sertifikasi kompetensi banyak gitu, habis itu meninggalkan kampusnya kan gitu. Nah, itu kita tidak inginkan. Jadi kami berharap bahwa keikutsertaan ini betul-betul memang untuk kepentingan institusi. Oleh karena itu harus ada rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, sertifikasi kompetensinya tentang apa, tentu disesuaikan dengan apa yang menjadi prioritas, termasuk bila perlu sama lembaga, ya sama lembaganya itu mana, kemudian siapa yang ditugaskan untuk ikut sertifikasi kompetensi ini, baik itu bagi dosen maupun teknik. Jadi silahkan ini disesuaikan. Nah, keikutsertaannya itu bisa kami sediakan dua platform. Ada yang bisa lewat lewat platform digital, ada Coursera, ada macam-macam lah. Mungkin Google punya platform di sana, ada sertifikat, ada pelatihannya di situ, tapi lewat daring kan gitu ya. Nanti langsung ada ujiannya. Nah, silakan kalau mau mengikuti di sana, silakan dipilih. Nah, umumnya kalau yang itu sertifikasinya udah internasional, ya. Jadi nanti kami biaya yang kita berikan apa? Kalau yang itu ya cukup biaya pelatihannya sama ujiannya. Dan gitu. Bisa juga Bapak Ibu ikut yang mungkin dengan lembaga sertifikasi profesi, atau mungkin ada perguruan tinggi yang punya kerjasama sama LSP-nya, ada. Nah, ya silakan juga Bapak Ibu pilih mana LPSW mana atau perguruan tinggi yang mana. Nah, silakan sekali lagi disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Nah, ketika memang dilakukan secara luring, nah itu kami akan berikan tidak hanya biaya pelatihannya, tidak hanya untuk ujiannya, ya tentu kami akan biayai penginapannya, apa namanya. Jadi Bapak Ibu selama berapa hari itu situ pelaksanaan sertifikasi kompetensinya, pelatihannya dan ujiannya itu sampai berapa hari. Nah, ya sudah penginapannya berapa hari, misalkan sampai 2 minggu ya kita biayai ini 2 minggu. Uang hariannya, kemudian transport. Nah, untuk transportasi ini transportasi pulang pergi ya, pergi pulang gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini betul-betul memang kita beri ruang yang lebar kepada Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Waktunya dalam rentang waktu 3 bulan. Maksudnya program ini kita batasi hanya 3 bulan. Jadi bukan berarti kita ikut sertifikasi kompetensi yang 3 bulan, bukan begitu. Kami beri rentang waktu 3 bulan. Mungkin ada sertifikasi kompetensi A hanya 2 minggu, begitu ya. 2 minggu ya. Selama 2 minggunya dalam rentang waktu 3 bulan, yaitu dari September sampai November ya silakan. Tapi nggak boleh. Misalkan ikut sertifikasi kompetensinya jadwalnya ada yang lompat dari lompat sampai ke Desember, nah itu nggak bisa. Jadi harus berada dalam rentang waktu September sampai November, begitu Bapak Ibu sekalian. Dari rentang waktunya dilihat. Jadi nanti pada waktu Bapak Ibu mendaftarkan ini, kami akan melihat dua sisi ya, dua sisi sebenarnya. Sisi dari sisi peserta yang ikut sertifikasi kompetensi,
Yang kedua, dari sisi lembaganya. Lembaga sertifikasi kompetensinya. Nanti kami lihat. Yang ketiga, itu substansi programnya. Begitu. Nah, dari sisi kepesertaan nanti kami lihat selain masalah administrasi ya. Nanti kami di proposal itu di isian dalam sistem itu kita tanya apa urgensi Anda kok ikut sertifikasi kompetensi ini? Kenapa? Apa hubungannya? Apa relevansinya gitu ya? Latar belakangnya apa? Lah itu nanti kami lihat gitu. Lalu yang peserta yang dikirim itu kapasitasnya apa nih? Relevan nggak gitu ya? Sudah ada rekomendasi dari PT-nya enggak? Nah, itu kami akan lihat. Kemudian LSP-nya juga gitu. Lembaga yang ditempati untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagaimana? Resmi enggak? Kita lihat. Kita masuk ke websitenya, materinya apa saja, benar enggak? Waktunya berapa lama? Ada di situ. Ketika melalui platform digital, MOOCs gitu, ya kita lihat juga yang mana nih. Nah, Bapak Ibu harus informasikan nih satu paket nih. Ibaratnya orang mau ikut pelatihan, Anda mau pelatihan di mana? Oh, pelatihan ini ya harus kami lihat dua-duanya nih. Bener nggak ada pelatihan di sana? Bener nggak materinya itu? Gitu. Berapa biayanya? Ya biayanya sesuai yang disampaikan. Gitu. Nanti itu yang kami lihat Bapak Ibu. Kalau itu ya nanti tentu akan ada ranking, ada ranking mana yang ya tentu karena ini sekali lagi ya namanya program tentu ada keterbatasan anggaran, tentu tidak mungkin semuanya bisa terpenuhi. Nanti akan kami ranking, kami lihat macam-macam juga biasanya kalau udah begitu kita lihatnya, oke mungkin dari sisi pertama dari sisi nilai gitu ya, ada kita ranking gitu ya. Nanti kalau sudah di ranking begini, nanti secara komprehensi kami akan lihat juga substansinya gimana nih programnya. Oh ini sudah ada 2 nih, mungkin nggak macam-macam lah di situ. Ya nanti barulah terpilih siapa yang nanti akan mendapatkan sertifikasi kompetensi. Berapa Pak batasnya? Tidak ada di sini. Kami tidak membuat batasan di sini. Batasan kami hanya membatasi terkait dengan komponen tadi Bapak Ibu. Biaya pelatihannya berapa, uji kompetensinya berapa. Nah, nanti kami cek di platformnya betul nggak harganya memang segitu gitu ya. Sama penginapannya, uang ya itu. Udah dari situ aja. Jadi kami nggak membatasi jumlah maksimalnya berapa, nggak ada. Gitu. Nah, kemudian yang ini karya inovasi laboran, ini para laboran, saya kira ini nanti diperuntukkan para laboran ya. Jadi si laboran ini mungkin punya karya gitu. Memang dananya nggak besar, hanya 30 juta, tapi esensi substansinya adalah bahwa si laboran ini berinovasinya adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya gitu. Dari sumber daya yang ada di situ. Nah, kemudian dia berinovasi untuk menghasilkan satu karya yang untuk kepentingan riset, untuk kepentingan pembelajaran terutama ya. Nah, itu kita berikan dana. Nggak besar, cuma 30 juta. Karena substansinya adalah inovasinya yang kita tonjolkan. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, banyak sekali rupanya para laboran kita, entah itu PTN dan PTS ternyata dengan dana yang sedikit kecil itu ternyata dia mampu berkarya inovatif. Bahkan ada beberapa yang ikut kilap ini yang punya paten, kemudian dia bisa berkiprah bekerja sama dengan industri, ya banyak sekali. Jadi ya hasilnya dengan nilai yang cuman 30, kalau tahun yang lalu 20 juta, kalau yang tahun ini kita naikkan 30 juta. Tapi sekali lagi substansinya adalah kolaborasi dalam artian dengan institusinya, kolaborasi dengan dosennya, dengan partnernya, termasuk dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Saya kira ini nih karya-karyanya yang PLP oke saya lewati. Nah ini tanggalnya sampai tanggal 10 Agustus, tinggal beberapa hari gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sih saya nggak tahu, belum melihat update lagi sudah seberapa banyak yang sudah mengajukan. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, saya kira kita akan lebih banyak untuk diskusi. Mudah-mudahan saya bisa jawab Bapak Ibu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iron. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, tadi sudah dijelaskan ada 3 program yang disampaikan oleh Pak Iron terkait mengenai bantuan pengembangan modul digital dan juga ada magelang dan data sharing. Dan yang terakhir tadi terkait mengenai uji kompetensi dan pelatihan untuk dosen dan tenaga pendidikan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan untuk raise hand atau langsung aja dibuka audionya. Izin Dan Pak Nasrun. silakan Ibu Ermita. Ya, terima kasih. Saya Ermita dari Prodi Keperawatan FKIK. Mohon izin Pak. Kemarin waktu lihat itunya, mau sekali sih ikut modulnya, cuman agak ini sih Pak, agak ininya karena katanya khusus tendik dan khusus dosen sama dosen. Jadi berpikirnya kembali ke sertifikasi kompetensi. Nah, yang saya tanyakan di Serkom ini Pak, kan ada 2 macam, ada yang online, ada yang offline. Nah, yang tadi yang, maaf ini Pak, saya tadi terlewat yang online. Yang online itu yang offline itu kan ceritanya sama yang pada saat yang tahun 2022. Semua terkait itu pembiayaannya dibiayai oleh Dikti. Nah, sekarang yang saya tanyakan, Pak, kalau online itu apa saja yang dibiayai? Mohon maaf, Pak, tadi saya terlewatkan waktu Bapak menjelaskan itu. Terima kasih. Terima Izin Pak kasih. Nasrul, langsung saya jawab ya, biar nggak Siap Pak Iron, langsung aja. Jadi langsung interaksi. Yang pertama saya ingin konfirmasi Bu Ernita tadi yang sempat statement yang pertama, awalnya dosen tendik, itu program apa ya yang dimaksudkan Bapak Ibu ya? Yang khusus tendik Pak, tapi tadinya sih itu kalau lihat-lihat semuanya Pak, tadinya mau ikut berkolaborasi sama dosen. Cuman kalau katanya dari buku panduan yang teman-teman baca, ada yang bilang itu khusus dosen dan khusus tendik. Begitu. Tadinya Pak, begitu. Maksudnya yang Yang program yang mana Bu program yang Ermita? Yang kalau misalnya dia kategori 2, kategori 1, 2, kayaknya itu khusus dosen katanya, dosen dengan dosen. Kalau yang ketiga khusus teknik saja begitu. Oke, baik. Pertama, oke, ini mungkin salah kaprah nih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang modul digital, jadi nanti itu kontraknya dengan kami itu 1 orang, itu ya, 1 orang. Orang pertamanya dalam hal ini ya disesuaikan gitu ya. Untuk yang modul yang pedagogik ya tentunya yang nomor 1 adalah instrukturnya kan gitu ya, dosen berarti. Nah, dalam proses pekerjaan, kan karena nanti modul digital kan perlu ada yang memvideo, merekam, ya tentunya bukan dosennya barangkali yang punya kapasitas. Ya silahkan saja diikutsertakan, nanti akan dapat honor, ada honor ya dari 50 juta nanti diberikan kepada para mungkin tendik-tendik, mungkin di sini ada tendik yang punya kapasitas dalam melakukan video atau apalah mungkin ya silahkan. Jadi artinya bisa saja itu kolaborasi kan, tapi tetap yang bertanggung jawab 1 dalam hal ini kalau pedagogik ya berarti dosen instruktur tadi karena dia yang modulnya kan dari dia. Nah, adapun peran yang lain apakah harus tendik? Enggak juga. Ya bisa saja dari luar juga boleh ngerekrut dari luar ya tinggal ya disepakati saja antara dia dengan yang pihak luar mau bayari berapa kan di magang honornya untuk yang modul digital itu kan tidak hanya honor si penyusun modulnya sendiri tapi juga kepentingan untuk video, fotografi videonya,
atau apalah mungkin yang diperlukan. Yang ketiga, asesmennya. Jadi itu bisa kolaborasi. Nah, demikian pula untuk yang non-pedagogik maupun yang untuk kompetensi pendik. Jadi Bapak Ibu itu ya. Jadi tidak selalu, oh harus dosen, harus sendirian. Enggak juga. Tapi yang bertanggung jawab satu. Magang data sharing pun juga begitu. Magang itu tidak selalu harus dosen semua, 5 orang dosen semua. Enggak. Bisa saja kombinasi antara dosen dengan tendik. Nah sekarang misalkan problemnya adalah tata kelola terhadap unit penelitiannya. Nah di situ kan ada peran dosen, ada peran tendik kan di situ ya. Ya silakan aja dikirim satu unit ini orang-orang ini ya antara dosen dan tendik. Silakan, nggak apa-apa dikirim. Tapi yang tanggung jawab nanti satu akan diberi tanggung jawab. Salah satunya yang akan berkontrak dengan kami gitu. Tapi ada timnya di sini. Ya, nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi mohon dicermati lagi, tidak selalu dosen saja, bisa juga dosen dan tendik. Gitu Bapak Ibu. Karya inovasi laboran juga gitu. Nah, sekarang untuk sertifikasi kompetensi. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau yang lewat platform digital, ya biasanya kan ya namanya aja udah platformnya platform digital. Kita kan nggak perlu ada mobilisasi orang kan ya, cukup di depan komputer begini kan gitu ya. Nah, di situ selama pelatihannya, biaya pelatihannya kami tanggung. Ujian sertifikasinya berapa kami bayarin. Itu Bapak Ibu Bu Ernia ya. Jadi untuk yang lewat platform digital itu biaya pelatihan dan ujian. Berapa? Ya saya yakin di platformnya itu akan menunjukkan itu berapa biaya pelatihan selama sekian dalam waktu sekian. Begitu Baik, Pak. Bapak Ibu. Ya baik Pak, terima kasih. Jadi Pak, kalau misalnya selain ketiga tadi atau misalnya AA atau pekerti itu yang ada RPS-nya bisa kan Pak ya? Saya ikut juga di situ, bisa ya? Kalau yang pedagogik itu ada syarat utama yaitu instruktur, punya sertifikasi instruktur ya. Jadi mengapa demikian? Mungkin saya jelaskan dulu. Loh, kenapa sih kok hanya sertifikasi untuk saat ini itu kami untuk yang pedagogik ya untuk pekerti itu kami tujukan kepada para instruktur yang sudah mendapatkan sertifikat instruktur. Kenapa? Karena ini masalah waktu aja. Waktunya kan cuma 3 bulan nih. Ya, asumsinya bagi mereka para instruktur yang selama ini memberikan pelatihan itu kan sudah punya modul tuh. Ya kan? Sudah punya modul yang print out modul gitulah ya. Nah, ini sekarang kita bawa nih, kita kembangkan nih, masuk ke platform. Artinya secara bahan itu sudah punya nih. Beda dengan yang belum instruktur, dia harus masih nyiapin bahan. Nah, itu kan perlu butuh waktu. Jadi untuk saat ini, untuk yang modul pedagogik tadi itu hanya untuk para instruktur yang punya sertifikat instruktur. Asumsinya punya materi dulu, materi tinggal di convert ke modul digital. Nah, untuk mengikuti itu ya ada bisa milih macam-macam tuh tema materinya, silahkan dipilih. Gitu Bu siapa namanya? Bu Ermita ya. Ya, sekarang tinggal nanya Bu Ermita punya sertifikat instruktur AA pekerti enggak? Bagaimana Bu Ermita? Enggak ada Pak. Saya tendik. Iya. Nah, kalau nggak ada ya berarti Ibu nggak bisa ikut yang menyusun modul digital pedagogik gitu loh. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak penjelasannya. Kasih Bu Ermita. Iya Pak, Silakan terima Bapak kasih. Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Prof Munirah. Halo. Itu di chat ada panduan teknis apa ini alur ini udah diunggah di chat ya. Siap Pak. Kalau begitu saya bertanya Pak Iran. Jadi Silakan Pak kebetulan Nasir. saya ini yang menakan sebagai
Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P1 di Unisma Makassar. Dan program ini juga saya diamanahkan untuk mengawal, memfasilitasi dosen-dosen dan tendik terkait mengenai Serkom dan Ukomnya ini. Nah, ini kan kita baru ada 3 MOU yang kita bersamai dengan LSPP 3, dan itu LSPP 3 yang kita temani MOU itu di bawah naungan BNSP semua dan semuanya masih aktif. Sekarang pertanyaan saya adalah apakah yang ikut luring itu tidak perlu ada MOC-nya ya, MOOC-nya di LSP tersebut karena dia ikut luring. Beda halnya kalau yang daring. Terus pertanyaan kedua adalah apakah dari 3 LSP yang kita temani bermitra itu tidak apa-apa kita fokuskan teman-teman di situ saja, karena dari 3 yang saya hubungi ini dia mengatakan bahwa kita akan melaksanakan pelatihan itu minimal 15 orang. Ketika ada pelatihannya, karena kalau hanya 1-2 orang itu jadi bahan pertimbangan bagi mereka karena dia harus membiayai terkait mengenai pematerinya, tambah lagi dengan lain-lainnya, sehingga dia memberikan standar 10 sampai 15 orang untuk pesertanya. Terus yang ketiga, mengenai dokumen-dokumennya, salah satunya tadi itu mengenai rekomendasi dari universitas. Tidak apa-apa kan Pak Iron, kalau untuk rekomendasinya itu kita buat secara kolektif, baik itu dosen ataupun tendik yang akan di-submit masuk di aplikasi Serkom ini. Ya mungkin itu Pak Iron. Pertama yang perlu kami sampaikan bahwa kalau pesertanya dari Unismu, ya nggak boleh ikut di Unismu, Ya, harus di ya, luar kan. ya di luar. Yang pertama itu concern yang penting. Yang kedua, memang yang kami syaratkan di situ LFP-nya harus ada webnya gitu ya. Karena kami harus menelusuri, harus mengetahui ini informasi tentang LSP-nya itu kan ya. Sehingga syaratnya harus ada web, bukan berarti terus nggak boleh, bukan berarti ini ya, apa harus punya modul digital, enggak. Iya. Enggak. Jadi yang penting informasi tentang pelatihannya, waktunya, kurikulumnya itu tersedia di web sehingga kami bisa mencermati. Kalau itu ada Pak Iron, kalau itu ada. Nah, kalau itu berarti kan udah no problem Oh, iya. kan. Kemudian mungkin udah terjawab ya. Yang kedua mengenai dokumen tadi, rekomendasi apakah bisa jadi satu, ya silakan aja jadi satu, tapi nanti ketika ada orang yang beda ya berarti di dokumen yang sama kan. Iya. Kan gitu toh. Jadi tetap ngupload pada dokumen yang sama. Yang penting ada nama orangnya. Ada. Seperti itu. Mau satu surat aja ya enggak? Ya silahkan Iya. aja. Nggak ada masalah, nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Yang penting di situ rekomendasinya ada nama orang itu, tujuannya kemana kan gitu. Saya kira itu menurut saya akan lebih praktis ya dibanding kalau harus satu-satu. Silakan aja. Yang penting jangan sampai lupa jadi diupload lagi gitu oleh orang yang berbeda kan tentunya ya. Dokumen sama tapi yang upload beda-beda orang kan gitu ya. Karena banyak peminatnya nih Pak Iron. Kenapa? Banyak peminatnya, jadi pimpinan nanti banyak tanda tangan, jadi saya Oh iya bertanya makanya kelipnya. nggak apa-apa jadi satu aja, nggak apa-apa. Itu ya, silakan Bapak Ibu. Kasih. Terjawab ya Pak. Mengenai tadi yang anunya pesertanya, misalnya Kenapa? dalam satu LSPP 3 itu kan dia dari 3 LSP yang kita temani bermitra ini, dia kasih standar bahwa kalau Bapak mau mengikutkan pelatihan Serkom dan Ukom di LSP kami itu minimal sekitar 10 sampai 15 orang.
Ya, ya kami tidak bisa karena ini kami kan nggak batasi ya. Nah, cuman memang ada konsekuensi ketika jumlahnya cuma sekian orang kan pasti biayanya akan lebih tinggi Ya. ya. Nah, ada konsekuensi itu. Nanti akan kami lihat lah. Oh iya, iya. Kami nggak Siap, bisa siap. mutusin iya atau tidak. Kami akan lihat kan gitu ya. Ya macam-macam mungkin salah satunya bisa saja dari substansinya ya. Ini urgent, ini sesuatu yang punya impact besar nggak apa enggak gitu ya. Kita akan lihat Pak. Iya. Jadi menurut saya sih tidak perlu worry, tidak perlu apa. Itu sih yang penting. Jadi kami nggak bisa putuskan kalau itu sudah ranah nanti di proses seleksi ya. Tapi sekali lagi tentu akan berimplikasi pada biaya yang tentu akan lebih besar. Ya, nanti akan kami perhitungkan, kami akan lihat itu. Ya, itu Pak. Baik, terus yang pertanyaan saya yang terakhir terkait mengenai bantuan pengembangan modul digital ini, itu yang dimasukkan pertama disubmit nanti pertama di aplikasi itu RPS aja dulu Pak ya? Iya, rancangan ini. Oh iya, iya, Kan di siap. situ di proposal kan ada itu. Lebih ke Iya. pertama menguraikan latar belakang kenapa kok Anda memilih tema ini. Ya kan? Misalnya saya silakan. bawa materi biasa dipekerti tentang kurikulum. Ya silakan, Itu ya nggak berarti apa-apa. RPS. Iya, Rancangan iya. itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Oke. Tapi pasti nanti akan ditanya karena ini Siap. sudah modul digital. Nanti Bapak Ibu mungkin Pak Nasrul akan harus membayangkan karena ini nanti tidak berinteraksi langsung ya kan. Siap. Betul. Bapak harus menyediakan ada video, kira-kira ada Iya. berapa video setiap itu. Kemudian nanti interaksinya seperti apa. Komunikasi ketika ada masalah, ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan, Bapak si Pak Nasrul nanti akan menggunakan media yang seperti apa kan gitu. Nah, itu itu RPS kan sebenarnya. Betul. RPS. Kalau sekarang biasanya RPS-nya karena aktivitas luring, sekarang dibawa nih. RPS-nya RPS secara daring ini Daring. interaksinya Iya. kan akan berbeda kan begitu ya. Itu Pak. Siap. Jadi kuncinya di desain pembelajarannya ya. Ya, betul. Jadi itu sebenarnya yang lainnya sih nanti kan kami Iya, bimbing. akan dibintek. Ada pakar yang membimbing gitu loh. Betul. Siap, Ya, siap. jadi jangan ini dulu, jangan takut dulu nanti wah, malah nggak jalan nanti kan gitu ya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin disampaikan? Pak Musoy saya masih Zoom Oh, ya. ada di sini, Pak Iron. Ada Ibu Reski Aulia Sabri. Iya Pak, izin Silakan, Bu. bertanya. Langsung aja. Ini lagi Perkenalkan saya Reski dari Unit Perpustakaan Onesmo. Ini Pak, saya mau bertanya. Kan saya sudah daftar akun di tanggal 27 Juli Pak, tapi menu aplikasinya belum bisa terklik. Mohon arahannya Pak, terima kasih. wah saya nggak tahu ini apa maksudnya tidak bisa terkliknya ini karena apa ya? Bisa dijelaskan ya? Atau bisa nggak di share screen gitu ya? Permasalahannya ada di mana ya? Ibu Nanti Reski bawa laptop, Bu biar Reski. Bisa tim langsung. saya yang bantu ya. Iya. Ini Bisa. Pak, izin saya share. Ini Pak, menu aplikasinya belum bisa saya klik. Mas apa? Mas Rangga? Ya Pak, izin Pak. Ya Bu silakan dibantu. Reski ini dosen atau tendik? Thank Kalau tendik berarti Ibu belum melakukan verifikasi email. Coba cek di email Ibu, biasanya ada verifikasi email. Iya Pak, nggak ada masuk di email. Belum ada. Belum ada ya? Coba sebentar. Atau mungkin Pak Rangga bisa menyampaikan sedikit aplikasi ini, Pak Iron. Boleh? Gimana? Bisa Mas Rangga menyampaikan, menjelaskan sedikit mengenai Oh aplikasi ya, ini? Boleh ya? Mas Rangga bisa jelasin tentang aplikasinya? Cara pendaftarannya? Atau siapa barangkali? Silakan.
Izin, apakah sudah terlihat? Siap. Sudah Mas Rangga. Ya, jadi ketika sudah masuk ke websitenya, Mas nanti di apa? Di itu loh apa? Bentuk paparan itu loh. oh Biar ya, biar kelihatan jelas. ya ini Pak. Izin Bapak Ibu, untuk dosen bisa login menggunakan menu yang sebelah kiri yang via SSOPD Dikti, akunnya sama dengan akun sister, akun dan passwordnya. Kalau untuk Tendik bisa melakukan login manual atau daftar manual di website ini. Eh, bentar. Calon pendaftar bisa mengisi nama, email yang aktif, password, lalu konfirmasi password. Nanti di itu langsung ada verifikasi email seperti ini contohnya dari email dari web kami. Bisa diklik, ketika udah diklik bisa login lagi, nanti bisa langsung memilih role-nya. Ini ada upload surat permohonan, bisa di-download di menu yang atas file bantuan ya. File download, file unduhan bisa di situ atau di link ini udah saya cantumkan. Itu nanti ada upload surat permohonan. Ketika sudah, nanti dari tim kami memvalidasinya pakai akun kami. Jika sudah, nanti keluar penawarannya. Calon peserta bisa memilih programnya. File panduannya semua ada di sini, pedoman, panduannya, lampiran-lampiran berbentuk Word, udah ada bisa di-download di file panduan yang seperti ini. Gitu, Pak. Bagaimana Ibu? Ibu yang bertanya tadi, Ibu Rizky Aulia, siapa? Nah, tabe Pak, tabe ini Pak nih. Ini bisa Silakan enggak Pak Haji. ya, diberikan kepada teman-teman ini untuk membantu eh, proses karena mungkin mereka lihat ini belum banyak paham ya mengerti. Ya kalau ini materinya di-share ke teman-teman dia bisa pelajari untuk masuk dia login di sini karena mungkin banyak yang udah paham Iya, lambatlah tangkapnya di kolom chat ya. izin sudah saya Oh, sudah kirimkan. terkirim Mas. Sudah, Pak, di kolom Oke chat. oke Ya, sudah oke baik oke baik makasih kasih. sama-sama. Siap Pak Mas Haji. Rangga, panduan panduan seperti ini di website-nya kita sudah ada juga. Panduan ini kayaknya belum ada deh, Pak. Coba nanti Oh, saya upload juga, Pak, di file unduhan. Nah itu ya, ya Ya, itu ya. Mas panduan ini yang dibutuhkan karena Siap-siap, Pak. lebih mudah kayaknya mereka terima kalau mereka baca sambil dia ulang-ulang karena ya mungkin belum tangkap pada saat ini jadi sehingga mereka nggak ngerti. Oke, makasih Mas. Siap-siap nanti saya upload, Pak, di Baik, laman. makasih. Siap, sama-sama, Pak. Kasih Pak Haji. Ibu Rizky Aulia. Sama-sama. Iya Pak, sudah saya cek di email, sudah juga saya klik apa namanya link yang tertaut, tapi masih belum bisa terklik menunya Pak. Oh, sudah diverifikasi emailnya Iya di sudah email. Pak. Hmm. Di-refresh dulu Bu Rizky kalau masuk kembali di aplikasi. Kalau sudah diverifikasi. Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi? sebenarnya Pak Nasrun, mungkin supaya langsung terjawab, langsung tertangani. Mas Siap. Rangga coba Ya, ditangani langsung. izin, Pak. Ini di data kami untuk nama Ibu Reski itu sudah ada. Mungkin bisa login lagi lalu memilih role-nya seperti yang tadi. Sebentar.
memilih role seperti ini, Bu. Di kita soalnya atas nama Ibu Reski udah terdata, sudah ada. Tinggal Ibu memilih role-nya sebagai teknik akademik, teknik vokasi, atau teknik non-NITK. Belum bisa, Pak. Belum bisa ya, coba sebentar. Bagian mana sih bisa saya klik, Pak? Coba sebentar. Ini saya coba kasih ini. Sebentar. Atau dibalik, sekarang Ibu yang share. Ya, Ya. betul. Ibu Boleh. yang share. Ibu Reski yang share langsung aplikasinya. Ibu yang langsung mengoperasikan. Ya, silakan Mas Rangga di guide. Sebentar, Bu. Di emailnya juga belum ada ya, Bu? Nggak Verifikasi ada, email Pak. ke email. Ini yang terakhir terkirim di email saya. Oh, itu Itu bisa tinggal diklik, diklik. Bu. Ini, Yang link atau bukan, yang bukan. Klik verifikasi. Kembali dulu, Bu. atau yang itu, Bu, yang ya itu. Bisa nggak? verify email. Oh, mungkin karena sudah kelamaan. Ini dari tanggal? 27 Juli. Pas Remi juga saya klik itu hari. Oh, coba sebentar nih saya tambahkan manual saja, Ibu ya. Oh iya, terima kasih, Pak. Ya. Ya. Udah Ibu, coba 12 bisa hari itu. di-refresh. 12 hari. Sudah 12 hari itu. Coba bisa di-refresh, Bu. Refresh, Bu. Refresh. Oh iya. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, siap sama-sama. Mantap. Silakan Bapak Ibu sekalian, Nah, ada sekarang lagi? berikutnya Pak Bu Reski jadi tentirnya para dosen di Unismu. Siap. Siap, Pak. Izin Pak. Silakan Pak. Siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Salam. Wandi dari Pertanian Pak. Ini saya mau konfirmasi, saya sudah lakukan registrasi menggunakan email saya, namun yang tertera di akun saya itu bukan atas nama saya Pak. Bisa di Bukan nama Bapak. Coba dilihat langsung aplikasinya Pak Irwandi. Pak. Oh, namanya Envia. Oh. Oh. Oh iya ya. Gimana itu Kenapa Mas itu, Rangga? Mas Rangga? Terlalu banyak Saya mendaftar coba ini. tanya Oh, ke bisa. Mas Angginya ya. Mungkin saya bisa cantumin nomor saya, nanti bisa langsung japri ke saya ya. Siap Pak. Ah, Terima kasih Pak. siap. Minta nomornya Nanti di kolom chat Mas Pak Rangga. Irwandi nanti akan diselesaikan dengan pengembangnya ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sebelum Kalau kita tidak ada berarti Untes Muhammadiyah akan banyak yang ikut gitu kan? amin. Terima kasih Mas Iron. Mohon izin Pak ini kan ada kasus yang baru terjadi ini, lain foto Nah, lain juga namanya. Nah, mungkin perlu teman-teman ini memverifikasi kembali emailnya. Jangan sampai banyak email-email yang pernah dia buat, terus dia batalkan buat email baru. Nah, ini mungkin siapa tahu itu penyebabnya sehingga susah masuk. Atau kan muncul kayak tadi ini lain nama, lain foto. Ini yang saya khawatir kalau terlalu banyak emailnya. Mungkin perlu teman-teman di Unismu ini periksa ulang itu email-emailnya, disatukan yang memang sudah double. Coba dipilih salah satunya supaya memudahkan kita untuk berkomunikasi. Karena ini banyak terjadi, saya saja itu tidak saya punya email. Nah ini kalau yang pertama yang dikasih masuk, yang kedua lain lagi. Nah ini yang kadang-kadang terjadi persoalan seperti ini. Lain nama, lain foto. Kan repot juga jadinya. Saya Baik, kira terima kasih demikian Pak Pak. Haji. Terima kasih. Iya Pak Haji. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian,
Mungkin sebelum kita serahkan ke Ibu WR, mungkin ada closing dari Pak Iron. Baik, closingnya cuma satu, Bapak. Iya. Segera ikut program ini, berpartisipasi. Gitu ya, Pak. Siap. Satu, Baik. yang kedua jangan lupa kadang-kadang banyak yang begini, daftar udah masuk seperti Ibu tadi, tapi ketika proses lupa ngeklik ajukan gitu. Betul. Oh iya, iya betul ya. Proposalnya nggak masuk, Iya, orangnya iya. ditanya sudah daftar gitu ya, tapi belum ngeklik ajuan ya gimana mau masuk masuk proses seleksi kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap dengan alhamdulillah ini dari pihak Universitas Muhammadiyah untuk memfasilitasi pertemuan ini, dan tentu tindak lanjutnya kami berharap peserta dari Universitas Muhammadiyah Makassar akan banyak yang ikut berpartisipasi, tidak hanya sertifikasi kompetensi tapi juga program-program yang lain. Begitu Bapak Ibu sekalian. Makasih. Pak Iron izin, ada lagi nih yang WA saya satu pertanyaan. Ini terkait mengenai LSP. Ini kan ada beberapa LSP yang dituju oleh teman-teman, tapi kita belum MOU. Hanya beberapa yang MOU. Kita harus MOU dulu ya? Iya, ya mesti harus ada MOU-nya dengan Ya. Minimal LSP Unismo dengan LSP yang dituju ya? Boleh ya? Ya. Baik, baik. Baik, terima kasih Mas Ron. Masih Bapak bisa Ibu nanya sekalian, nggak, Pak? Bu Asriani, ada yang mau Ya, ditanyakan? mau nanya. Tadi di chat cuman nggak dibaca kayaknya. Ini tadi saya sudah baca buku panduannya untuk program pengembangan modul. Di situ kan ada minta RAB, Pak. Nah, apakah itu RAB yang kita buat itu general saja, ataukah ada template khusus dari dari program itu sendiri? Kayak bagaimana, Pak? Kan di panduan kan ada komponennya ya, komponen bahwa 50 juta itu nanti honorarium untuk ini berapa, untuk mana, untuk yang mau program berapa, kemudian mungkin ada sewa apa gitu. Ya silakan dirinci aja, umum aja nggak apa-apa. Maksudnya, Oh ya, jadi ya, disesuaikan aja sama PMK ya, Pak? ya betul Ibu. Oh iya, baik Pak. Nanti kalau sudah ada keputusan gitu ya, diterima, pasti nanti akan kami guide untuk diperbaiki. Itu saya kira. Oh, Gitu, iya. Bu. Terima kasih Pak. Ya. Terima sama-sama. kasih Bu. Ya. Saya lupa tadi lihat chatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Iron sama Mas Rangga beserta tim yang saya tidak sempat lihat tadi sehingga saya tidak sebutkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua, dan tadi pesannya Mas Iron, jangan lupa mengklik ajukan ketika sudah diisi semua yang ada di aplikasi, komponen-komponen yang ada di aplikasi, supaya bisa sampai di tim untuk diseleksi. Untuk akhir, kami persilakan kepada Ibu Wakil Rektor 2 sekaligus closing sekaligus menutup acara sosialisasi pada kesempatan hari ini. Silakan Bu. Terima kasih Pak Nasrun. Sudah kedengaran suara saya ya? Sangat jelas. Sangat jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Bapak pemantik pemateri hari ini, Bapak Nafiron Musfiqin Uddin dari bersama tim dari Direktorat SDM Dikti Saintek, dan Bapak Ibu sekalian para peserta di ruang meeting Zoom hari ini. Alhamdulillah bisa ketemu di sore hari ini. Saya lihat lumayan banyak yang ikut. Tentu saja pertama-tama saya mohon maaf tadi kurang bisa connect jaringannya. Ternyata menggunakan HP juga tidak selalu bagus ya. Nanti masuk ke laptop baru bisa nyambung seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengecewakan tadi Pak Ironnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya cuma mau bilang begini, melanjutkan pesannya Pak Iron tadi, saya garis bawahi, terakhir adalah
Bapak Ibu segera ikut kegiatan ini. Saya mengikuti dari tadi, ternyata banyak sekali kelebihan-kelebihan, manfaat, impact positif dari kegiatan ini jika Bapak Ibu mengikuti Serkom dan Ukom ini. Tadi disampaikan pembuatan modul dan seterusnya untuk dosen, kemudian juga ada untuk tenaga kependidikan. Jangan disia-siakan karena rupanya nyaris tidak berbayar, semua gratis dibiayai oleh kementerian. Kemudian juga sekedar informasi, Pak Iron, kami punya 800 sekian dosen. Kemudian juga ada 200 lebih tenaga kependidikan. Ini mungkin menjadi menjadi pendukung yang besar, tapi juga bisa menjadi penghambat yang besar. Jadi tenaga kependidikan SDM yang bagus itu secara teori yang banyak itu kalau dia bagus dia akan menjadi pendukung, tapi di satu sisi kalau hanya sekedar banyak dan tidak berkualitas malah akan menjadi penghambat. Oleh karena itu maka kami meminta teman-teman Bapak Ibu sekalian, selain kita banyak dari segi jumlah, sebaiknya kita juga banyak dari segi kualitas. Jadi bukan hanya kuantitasnya tapi juga kualitasnya. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM kita adalah dengan mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Pak Iron atas kesempatan, atas hadirnya Bapak di sini memberikan pencerahan, penyegaran kepada Bapak Ibu dosen kami di Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga betul apa yang Bapak bilang tadi, kami bisa segera menindaklanjuti ini. Ada Pak Nasrun nanti yang menjadi leading sektor dari kegiatan ini untuk menghayo-hayo Bapak dosen dan Bapak Ibu para tenaga kependidikan. Yang perlu disadari adalah ketika kita punya kualitas, ketika kita punya sumber daya berkualitas itu kan sebenarnya bisa berdampak dua, dampaknya positif kepada diri sendiri, plus juga tentu membawa dampak yang baik bagi lembaga tempat kita bekerja. Ini mungkin Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas kehadiran tak semua. Mohon maaf atas semua kekurangan. Nasrul minal wafatum karib wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Werdua atas closingnya sekaligus menutup acara. Pak Nasrun izin. Silakan Pak Iron. Pak Ya, Nasrun Pak izin. Pak Bu ya nih Bu WR. Yep. Ada satu yang Yep. saya penting ya, penting bagi terutama nih ke perguruan tinggi Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, program-program yang kami gulirkan tentu tidak hanya program Direktorat Sumber Daya, program-program kementerian pada umumnya. Sekali lagi program kita gulirkan itu hanya sebagai pemicu, pemantik gitu ya. Nah, kalau memang itu sesuatu bermanfaat, saya kira nanti kami berharap bahwa itu kemudian dilaksanakan juga di kampusnya masing-masing. Karena tentu kami kan ada keterbatasan ya Bapak Ibu. Dengan jumlah yang 330, kalau dosen itu 330 sekian, 4.000 perguruan tinggi, tentu kan nggak bisa kami menjamah ke semuanya. Apabila dikira misalkan magang data sharing itu bagus misalkan, ya monggo nanti ini bisa dilaksanakan di perguruan tinggi tentunya ya, Bapak Ibu sekalian, tentu dengan kemasan yang barangkali menyesuaikan dengan kapasitas yang ada. Kami berharap seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Iron. Baik Bapak Ibu sekalian, atas nama tim kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemantik kita, Pak Iron sama Mas Rangga beserta tim yang lain. Juga Ibu Werdua sudah menyempatkan waktunya walaupun sangat sibuk. Kiri kanan. Saya ikut dari tadi karena saya juga asesor Pak. Beliau pusing-pusing ke setiap fakultas tempat lain. Hingga bersyukur bisa menyempatkan waktunya. Bapak Ibu sekalian, kami siap menunggu pengaduan. Maksudnya itu kalau ada hal yang tidak dipahami di aplikasi, silakan datang di kantor LSP lantai 2 Ikra. Kami akan membantu, dan untuk mengenai surat tugasnya, kami nanti yang akan membuat secara kolektif dan nanti akan ditandatangani langsung oleh Ibu WR2. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan bosan-bosan, Pak Iron.
Mas Rangga, ketika ada hal-hal yang ingin kami sampaikan untuk mengetahui solusinya dari persoalan yang dihadapi oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya ucapkan nasrun minallah wa fatun qarib. Wabasin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iron. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi Amin, wabarakatuh. amin. Terima kasih Bu Wer. Yang makasih barakallah Sama-sama, semua. Pak. Barakallah. Mohon izin pamit. Siap, Pak Siral. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi nanti kami Satu akan buat syarat. grup ya, Bapak Ibu sekalian. Izin pamit, Nanti Pak. kita akan buat grup dan kami juga nanti akan mengirim Google Form untuk Bapak Ibu isi supaya kami bisa langsung menuliskan Sama-sama Pak nama-namanya Garing. untuk kami buatkan Selalu sama-sama. surat rekomendasi. Baik. Paling lambat hari Jumat. Iya, Bro. Kami menunggu waktunya untuk rekomendasinya karena tanggal 10 sudah tutup pendaftarannya. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu WR, masih Iya, banyak Bro. sekali lagi. Sekian, Di Assalamualaikum pensiun warahmatullahi di wabarakatuh. pegawainya, dosennya tetap. Iya, dosennya tetap. Iya, masih tetap mengajar sebagai dosennya. Iya, ketua BPH. Iya, ketua BPH. Iya. Iya, iya, Bro. Iya.